Tahun 1975, Timur Timor resmi dianeksasi oleh Republik Indonesia. Namun, benarkah Timur Timor benar-benar menjadi bagian dari Republik Indonesia atau hanya sekedar menjadi bayang-bayang kekuasaan militer Indonesia? Kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang akan saya buat yang berjudul Tragedi Santa Cruz, Wajah Represi Militer pada Masa Orde Baru. Nama saya Ifsan Nazia dengan NIM 31014-22051 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Latar belakang dari peristiwa Santa Cruz yaitu pertama, Timur Timor dianeksasi Indonesia pada tahun 1975 setelah hengkangnya bangsa Portugal. Dianeksasi di sini yang dimaksudkan yaitu Timur Timor dimasukkan secara paksa ke dalam wilayah Indonesia setelah sebelumnya merupakan jajahan Portugal. Berbeda dengan wilayah Indonesia yang sebelumnya dijajah oleh Belanda. Penggabungan ini tidak melalui proses yang demokratis atau persetujuan rakyat secara utuh, sehingga banyak pihak, baik lokal maupun internasional, menganggapnya sebagai bentuk penjajahan baru atau pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua yaitu hal tersebut sehingga menimbulkan perlawanan rakyat Timur Timor sebagai reaksi atas dominasi militer di Indonesia. Yang ketiga yaitu aparat militer yang disebut ABRI pada saat itu mendominasi kehidupan sosial dan politik di wilayah Timur Timor. Kronologi tragedi Santa Cruz, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1991, seorang aktivis muda pro-kemerdekaan Timur Timor bernama Sebastian Gomez ditembak di Gereja Mutael oleh aparat keamanan. Kemudian pada tanggal 12 November 1991, rakyat menggelar prosesi damai mengenang Gomez yang pada saat itu berubah menjadi demonstrasi besar-besaran. Ribuan pemuda dan masyarakat berjalan kaki menuju pemakaman Gomez. Di pemakaman bernama Santa Cruz, sembari membawa spanduk, foto, dan aktivis yang hilang dan meneriakkan yel-yel kemerdekaan Timur Timor. Ketika rombongan tiba di area pemakaman, tanpa peringatan, militer Indonesia melepaskan tembakan ke arah massa tanpa peringatan. Situasi menjadi kacau dan banyak masyarakat yang berjatuhan. Korban jiwa dan kekejaman militer. Penembakan yang berlangsung selama beberapa menit tersebut sangat mengerikan. Korban berjatuhan satu persatu. Banyak yang terkena peluru di kepala dan dada. Mereka berusaha melarikan diri. Namun dikejar, bahkan ada yang dieksekusi di gang-gang kecil dekat pemakaman. Menurut laporan internasional, jumlah korban yang tewas melebihi 250. Namun di Kompas yang pada saat itu memberitakan berita tersebut, hanya 50 orang yang menjadi korban dari tragedi tersebut. Peran media internasional. Seorang jurnalis bernama Max merekam peristiwa dengan kamera tersembunyi. Ia berhasil mendokumentasikan detik-detik peristiwa tersebut terjadi. Rekaman ini ia sembunyikan dalam kantong plastik dan dikubur di dalam tanah sebelum akhirnya dibawa keluar dari Timor Leste. Tayangan video ia hasilkan memperhatikan secara nyata dan tidak terbantahkan bagaimana aparat Indonesia menembaki warga sipil
yang tak bersenjata. Tayangan ini ditayangkan di media internasional dan membuat dunia terkejut. Rezim Orde Baru tidak lagi bisa berdalih dan dunia menyaksikan bukti kekerasan aparat Indonesia secara langsung pada waktu itu. Dampak internasional. Yang pertama yaitu meningkatnya tekanan internasional terhadap pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, Amnesty Internasional dan organisasi HAM mengecam kekerasan di Indonesia. Yang ketiga, PBB mulai menyoroti kasus pelanggaran HAM di Timur Timur. Dampak dari publikasi video tidak main-main. Pemerintah Barat mulai mengevaluasi hubungan militer mereka dengan Indonesia. Bantuan luar negeri seperti pelatihan militer dan penjualan senjata mulai dipertanyakan. Di forum internasional seperti PBB, mulai muncul desakan agar Indonesia diawasi secara lebih ketat terkait pelanggaran HAM. Amnesty Internasional mengeluarkan laporan-laporan tajam dan menyerukan akuntabilitas Indonesia. Respon pemerintah dan ABRI. Yang pertama yaitu pemerintah Indonesia sempat menyangkal keterlibatan aparat. Yang kedua dibentuk tim investigasi. Beberapa tentara dihukum ringan. Namun banyak pelaku kekerasan tidak pernah diadili secara transparan. Di bawah tekanan diplomatik, akhirnya pemerintah Indonesia membentuk tim gabungan mencari fakta. Namun hasilnya jauh dari memuaskan. Hanya segelintir anggota militer yang dijatuhi hukuman ringan. Dan bahkan mereka pun banyak yang kemudian dipulihkan kembali statusnya menjadi tentara. Tidak ada pengadilan di HAM yang transparan. Para jenderal yang berada dalam rantai komando tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bagaimana kuatnya impunitas militer pada masa Orde Baru. Mekanisme peradilan militer digunakan untuk menutupi kesalahan dan menenangkan tekanan asing, bukan untuk menegakkan keadilan dari korban keluarga mereka. Tragedi Santa Cruz menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik melalui kekerasan hanya akan memperbesar luka. Rezim Orde Baru yang mengandalkan kekuatan secara senjata telah gagal memenuhi dinamika sosial dan budaya masyarakat Timur Timur. Kekerasan demi kekerasan yang memperkuat keinginan rakyat untuk merdeka, Santa Cruz menjadi simbol penderitaan sekaligus keteguhan hati. Di sisi lain, nama Indonesia tercoreng di mata dunia sebagai negara pelanggar HAM. Dan tragedi ini, kita belajar bahwa militer tidak boleh menjadi alat diplomatik, politik, dan penentu nasib bangsa. Reformasi sektor keamanan menjadi hal yang mutlak agar sejarah kelam ini tidak terulang kembali. Tragedi Santa Cruz menjadi bagian dari proses panjang menuju kemerdekaan. Pada 1999, akhirnya Orde Baru jatuh. Indonesia mengizinkan referendum di Timor Leste. PBB mengawasi jalannya pemungutan suara dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Timur Timur ingin merdeka meskipun mereka sempat terjadi kekacauan dan kerusuhan yang didukung oleh milisi, pro-integrasi, dan beberapa unsur militer. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste berdiri sebagai negara yang merdeka. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kemenangan politik, tapi juga menjadi kemenangan kemanusiaan atas represi dan kekerasan negara Indonesia terhadap Timor Leste yang telah merdeka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.